Perkenalkan, nama saya Mega Kristi Bokau, Farida, Adnur, Maria, Novianita, Agnes Agustina, Katarina, dan saya Yunda Febriana. Kami akan membahas materi tentang permasalahan sosial akibat globalisasi pada masyarakat dan contohnya. Pengertian globalisasi sebagai salah satu aspek di dalam kehidupan manusia terjadi lantaran derasnya perkembangan di dalam bidang-bidang pengetahuan. Hal ini dapat menjadi salah satu peluang dan juga menjadi salah satu tantangan bagi siapapun yang ingin hidup di era sekarang. Globalisasi berdampak positif, salah satu penyebabnya karena ada permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat. Kekurangsiapan menghadapi perubahan zaman menjadikan masyarakat tidak bisa memilah dan memilih hal yang positif dalam globalisasi. Oleh karenanya video kami akan menjabarkan tentang berbagai permasalahan sosial globalisasi. Yang pertama yaitu budaya populer atau biasa disebut dengan pop culture, yaitu pengertiannya yaitu adalah budaya yang secara sengaja dihasilkan oleh pelopor budaya itu sendiri yang kemudian media massa menjadikan sumber untuk perkembangan dari budaya tersebut. Contoh konkretnya yaitu seperti kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar negeri masuk ke negara-negara lain yang dapat mempengaruhi dan memberi perubahan untuk negara tersebut. Kemudian yang kedua ada konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah perilaku berbelanja di mana kita lebih mementingkan keinginannya kita daripada kebutuhannya kita. Nah, ini dipengaruhi oleh adanya gaya hidup. Nah, gaya hidup ini diakibatkan adanya persaingan antara produsen lokal dengan internasional. Nah, dengan adanya persaingan ini yang membuat manusia lebih cenderung untuk mencari pekerjaan dibanding membuka lapangan pekerjaan karena adanya persaingan antara produsen lokal dengan produsen internasional. Itu adalah sifat dari konsumerisme. Sekian. kerusakan lingkungan. Globalisasi ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berusaha mengembangkan usahanya di negara-negara lain. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumber daya di negara tujuan tempat perusahaan tersebut mengembangkan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya sikap kepedulian perusahaan multinasional terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Adapun dampak aktivitas tersebut yaitu muncul persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. permainan tradisional dan modern. Percaya atau tidak, di zaman era globalisasi seperti pada saat ini, banyak masyarakat mendapat dampak sosial sebagai akibat permainan. Mengapa permainan? Hal ini lantaran dengan permainan yang dilakukan oleh seseorang anak akan memberikan pengaruh ketika ia menjadi dewasa. Integrasi bangsa terancam. Salah satu masalah sosial yang muncul akibat globalisasi ialah ancaman mengenai integrasi sosial. Ancaman ini terjadi karena sikap masyarakat setelah mengenal perkembangan teknologi menjadikan ia sulit bergaul dan dengan mudahnya mengolok-ngolok orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Padahal bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang ramah. Jika dibiarkan, maka tak khayal sikap seperti ini akan menjadi masalah sosial serius akibat globalisasi. Tenaga manusia digantikan dengan robot adalah salah satu masalah sosial dalam globalisasi. Masalah ini muncul lantaran dengan digantikannya pekerjaan masyarakat dengan robot sehingga menjadi penyebab berbagai jenis pengangguran akan semakin tinggi. Selain itu, kriminalitas juga akan meningkat. Ya, berikutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang merupakan perilaku atau sifatnya melanggar.
Contoh dari kenakalan remaja itu sendiri, misalnya berangkat sekolah dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. Yang kedua ada bolos pelajaran, kemudian ada balap liar di jalanan, kemudian mengonsumsi narkoba dan bermain judi dan lain sebagainya. Solusi untuk menangani masalah yang terjadi pada remaja yaitu yang pertama itu peran orang tua yang harus menanamkan pada anaknya pola pikir atau asuh dari sejak balita untuk membekali anak tersebut pada moral dan pendidikan dan agama. Yang kedua yaitu peran dari guru. Untuk peran dari guru sendiri yaitu menciptakan suasana dan menyediakan suasana bermain dan olahraga. Dan yang ketiga yaitu motivasi dari keluarga, teman maupun guru, dan remaja harus bijaksana dalam bergaul dengan baik dan lingkungan yang baik pula. Yang ketiga adalah tindakan dari pemerintah untuk mengawasi tindakan remaja di Indonesia agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja, dan juga perlu adanya penanaman nilai-nilai moral, pendidikan, dan nilai agama pada diri seorang tersebut. Kenakalan remaja itu kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun, baik untuk masyarakat maupun negara, karena remaja merupakan investasi masa depan untuk membanggakan bangsa dan negara. Apabila remajanya memiliki pemikiran yang cerdas, sudah pasti menjadikan negara tersebut ke depan akan maju, tetapi jikalau tidak akan menjadi beban bagi kehidupan. Banyaknya kenakalan remaja yang terjadi ini menjadi salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat. Videonya guys, simak videonya, jangan lupa subscribe. Guys.